Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ayo sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan, senang sekali ya kita dapat kembali beribadah di hari Minggu. Walaupun masih ibadah dari rumah secara daring. Tapi kakak-kakak harap itu semua tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah setiap hari minggunya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita menaikkan puji-pujian, kakak mau kasih tahu dulu apa tema kita untuk minggu ini. Tema kita untuk minggu ini adalah Ayo bersama berdoa. Sekali lagi, ayo bersama berdoa. Ya, kita naikkan pujian pertama kita untuk ibadah hari ini. Hatiku penuh nyanyian. Semuanya bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo semua lipat tangan, matanya ditutup. Doanya ikutin kakak ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah online sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Hadirlah Tuhan bersama kami untuk mengawali dan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama teman-teman kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, masih semangat? Karena tema kita minggu ini adalah ayo bersama berdoa, maka untuk lagu pujian kedua kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Semua bangkit berdiri, yang semangat ya. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi ya, lebih semangat lagi adik-adik. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Halo adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menari, kita sudah bernyanyi bersama. Dan saat ini kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Tunjuk tangannya. Oh, semuanya sudah pada siap ya? Kalau semua sudah pada siap, kita berdoa dulu sama Tuhan. Kita minta hikmat. Ayo kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau telah menemani kami. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar di dalam firman-Mu ini Tuhan. Berkati juga Kak Guru Sekolah Minggu yang akan memberitakan firman-Mu.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Adik-adik bisa membuka di rumah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Bagi yang sudah bisa membaca, kita membacanya bersama-sama, dan bagi yang belum, adik-adik hanya bisa menyimak. Oke, kita baca ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Namun sebelum kakak menceritakannya, kakak mau bertanya dulu sama kalian. Tadi kita kan sudah membaca Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Judulnya apa ya di situ tertulis? Ayo, siapa yang tahu? Apa judulnya? Anggun? Apa judulnya, Anggun? Yaitu rasul-rasul menanti-nanti. Nah, di situ menceritakan bahwa rasul-rasul menanti-nanti kedatangan Roh Kudus. Karena apa mereka menanti-nanti? Karena sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berjanji kepada para murid-muridnya, yaitu agar mereka disertai oleh Roh Kudus. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Setelah para muridnya ini kembali ke Yerusalem, mereka mengingat apa pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, yaitu menjadi saksi, atau mereka juga harus menyebarkan firman Tuhan di seluruh dunia. Namun, ketika Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, apa yang mereka rasakan? Yaitu mereka takut, mereka cemas, mereka panik, karena mereka tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan karena itu, Yesus memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus, agar mereka selalu disertai dalam pelayanan-pelayanan mereka. Karena sebelum Yesus terangkat ke surga, ketika para murid-muridnya bersama dengan Yesus melakukan pelayanan, mereka selalu bersama. Ketika mereka dalam keadaan susah, Yesus selalu ada. Ketika mereka dalam keadaan sulit, Yesus selalu memberikan jalan keluar. Namun bagaimana ketika Yesus sudah terangkat ke surga? Akhirnya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan pesan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di Yerusalem itu pun mereka tiba di sebuah tempat. Di sana mereka bersekutu dengan Allah, berdoa kepada Allah. Dan ketika mereka melakukan persekutuan itu, bukan hanya murid-murid Yesus yang berdoa, tetapi mereka ditemani oleh beberapa perempuan, Maria ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus.
Jadi mereka semua bersama-sama berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan, meminta jalan keluar, meminta hikmat, meminta damai sejahtera agar mereka selalu disertai oleh Roh Kudus. Nah, di dalam persekutuan itu juga mereka melakukannya dengan 3 cara. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-14. Yang pertama yaitu bertekun, di mana mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Selain itu, mereka juga sehati. Maksudnya ialah mereka semua menaruh hati mereka kepada Tuhan, karena mereka semua memiliki pergumulan yang sama, yaitu takut untuk menyebarkan firman Tuhan, sehingga mereka harus fokus kepada Allah agar mereka dapat berdoa dengan baik. Selain bertekun dan sehati, mereka juga doa bersama. Tadi kan sudah dibilang bahwa yang berdoa itu bukan hanya para rasul-rasul atau para murid, tetapi juga ditemani oleh beberapa perempuan, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, sehingga mereka saling mendoakan. Kenapa kita harus saling mendoakan? Agar kita mendapatkan kekuatan baru. Jadi bukan diri sendiri yang mendapatkan kekuatan, tetapi orang lain juga mendapatkan kekuatan. Nah, dari khotbah ini kita diajarkan dengan 2 hal. Yang pertama, mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Nah, adik-adik, setiap hari kita harus berdoa. Karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berdoa. Walaupun doa kita saat ini belum dikabulkan oleh Tuhan, namun Tuhan ingin melihat kesungguhan kita dalam berdoa, ketekunan kita. Seperti itu. Dan kita pun juga harus bisa mengajak orang lain untuk berdoa. Misalnya, kita ajak orang tua kita ajak saudara-saudara kita untuk berdoa agar mereka semua juga mendapatkan kekuatan baru. Dan yang kedua adalah mengajarkan kita untuk bisa memimpin berdoa, sama seperti para murid Yesus Kristus. Mereka diberi kuasa untuk dapat menginjili, untuk dapat menyebarkan firman Tuhan. Nah, kita juga sama seperti para murid itu, yaitu kita diberi kuasa, yaitu keberanian agar kita bisa memimpin doa di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Nah, Tuhan gak lihat berapa banyak orang yang ada di sekitar kita, baik 2 atau 3, 4, 5 atau berapapun itu, Tuhan tetap hadir. Dan bukan hanya itu aja, walaupun kita doa sendiri, juga Tuhan tetap hadir. Namun yang Tuhan mau saat ini adalah kita berdoa bersama, menanggung beban bersama, merasakan damai sejahtera bersama, dan sukacita bersama. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, karena Engkau telah mengajari kami, Engkau telah membimbing kami Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kami ya Bapa untuk selalu berdoa bersama. Ajari kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi pendoa-pendoa yang diberkati Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Adik-adik masih semangat kan? Yuk semua berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Halo adik-adik, masih semangat mengikuti ibadahnya? Kita akan menyanyikan lagu keempat di ibadah hari ini yang berjudul Doaku. Semuanya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Kita nyanyikan sekali lagi. Diikuti nih adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Mama dan Papa yang Kau beri. Ku bersyukur kepadamu untuk Mama dan Papa. Mama mengasihi
Shalom adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita masuk di kreativitas. Kira-kira kreativitas kita minggu ini apa ya adik-adik ya? Kita adik-adik akan menyiapkan beberapa bahan untuk membuat gambar seperti ini. Gambar tangan yang dikasih pita, terus di dalamnya itu ada catatan seperti ini. Nanti adik-adik boleh catat di dalam tentang doa pengharapan. Apa yang adik-adik harapkan boleh ditulis di dalam sini. Jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat seperti ini yaitu yang pertama ada kertas seperti ini. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada staples dan ada pita juga. Caranya adik-adik kertasnya dilipat dua. Lalu adik-adik tempelin tangannya di kertas seperti ini. Nanti dibuat gambar tangan dan digunting. Setelah digunting hasilnya akan seperti ini. Dan adik-adik untuk membuat isiannya tadi, adik-adik memerlukan beberapa kertas berwarna. Boleh berwarna dan boleh tidak juga. Nanti kertas yang seperti ini dilipat dua, dibentuk menjadi gambar hati. Hati yang seperti di dalam sini. Adik-adik, sesudah jadi tangannya, gambar tangannya tadi, adik-adik menempelkan gambar hati di dalam sini menggunakan staples. Dan adik-adik akan menutup tangannya seperti tangan yang sedang berdoa adik-adik. Dan kita akan kasih pitanya. Adik-adik jangan lupa untuk menuliskan doa pengharapannya di dalam tangan yang dibuat. Dan adik-adik harus semangat lagi untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada satu lagu ibadah. Lagu kita, lagu penutup, diambil dari buku ND Sekolah Minggu nomor 86 ayat 1 dan 3. Saya ajari, oh Tuhan, ayo bangkit berdiri semuanya, lebih semangat lagi. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita, mari kita berdoa Bapa kami. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, diingat pesan kakak. Yang pertama adalah kita harus bisa berdoa bersama, baik di lingkungan keluarga kita ataupun bersama dengan teman-teman kita. Yang kedua, kita juga harus bisa berani memimpin doa, sama seperti murid-murid Yesus yang diberi kuasa untuk menyebarkan firman Tuhan, kita juga diberi kuasa untuk berani dalam memimpin doa. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa rajin cuci tangan. Selalu pakai masker kalau kita keluar rumah. Dan jangan lupa satu lagi, jaga jarak. Oke adik-adik. Salam sehat, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah!